Saudara-saudariku yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Clemens Hayon SVD dari KKI Unasangta Den Haag. Pada minggu biasa ke-28 ini, sebelum menyajikan sajian kopi rohani, saya mengajak kita bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, bagi orang-orang benar yang menaruh cinta kasih kepadamu dan kepada sesama, Engkau menganugerahi kami harapan dan keyakinan yang teguh untuk senantiasa mengikuti jalan yang diajarkan dan dihidupi oleh Yesus Kristus Putramu. Kami mohon berilah kebebasan sejati yang tak terikat oleh kehormatan ataupun kekayaan. Curahkan kebijaksanaan-Mu yang luhur kepada kami, agar kami berani mengorbankan segalanya dan mengikuti Yesus Putramu, yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau, kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya,
saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudariku yang kekasih, apakah kita sungguh berbahagia bila kita memiliki segala sesuatu, penghasilan yang memadai, berkeluarga, ada waktu cukup untuk bersantai, punya kendaraan pribadi, punya perusahaan, punya harta kekayaan yang lumayan? Apakah kita merasa cukup memiliki hal-hal itu? Atau masih adakah keinginan yang lain? Inilah situasi anak muda dalam Injil yang barusan kita dengar tadi, dan mungkin situasi kita. Tidak tahu apa arti hidup dan penderitaan di baliknya. Apa yang harus kita lakukan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Itulah pertanyaan yang muncul dari bacaan tadi. Bisakah kekayaan yang kita miliki di dunia ini menjadi jaminan? Kekayaan, status, pekerjaan, kedudukan, profesi, anak-anak. Apa itu menjadi jaminan kita masuk kerajaan surga kelak? Apakah dengan melaksanakan 10 perintah Allah dan perintah gereja, kita memperoleh keselamatan kekal? Seperti pemuda kaya dalam Injil tadi yang mengatakan dengan sangat yakin bahwa dia selalu mentaati perintah-perintah Allah sejak masa mudanya. Tapi apa reaksi Yesus atas pernyataan pemuda itu? Yesus tidak mempersoalkan itu. Yesus tidak menghakimi. Juga Yesus tentu saja tidak menghukum. Bila kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan di atas kepada Yesus, tentu dia akan mengatakan hal yang sama kepada kita seperti yang telah dikatakannya kepada pemuda itu. Jualah apa yang kamu miliki dan berikan kepada orang miskin, lalu datanglah kemari dan ikutilah aku. Di sini bisa dimengerti bahwa mentaati perintah Tuhan saja tidak cukup. Kita diminta untuk melakukan hal-hal lain yang tepat seperti yang dilakukan Yesus, yakni membantu, menolong yang miskin, yang kecil, yang sakit, yang menderita, yang lanjut usia, yang kurang mampu. Mereka-mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Ikuti Yesus dan lakukan perintahnya. Kasihilah Allah di atas segalanya dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus tahu bahwa ini tidak selalu mudah. Mengasihi Tuhan dan sesama seperti diri sendiri. Mencintai sesama itu setidaknya sama seperti mengorbankan diri sendiri. Rela memberikan yang ada pada kita kepada yang lain. Yesus bilang, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu
yaitu kerajaan yang diperuntukkan bagi semua orang, termasuk orang miskin yang sakit, untuk semua orang yang membutuhkan. Dalam kerajaan itu, semua orang penuh kasih, dibantu oleh satu sama lain. Dibantu oleh orang lain. Karena setiap orang mencintai sesamanya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi, mencintai sesamanya lebih dari harta dan kekayaannya sendiri. Makanya Yesus mau memperjelas bahwa orang yang mencintai harta dan kekayaannya lebih dari sesamanya tidak akan pernah masuk kerajaan Allah. Mari kita ikuti seruan Yesus ini dan berusaha untuk tidak menempuh jalan kita sendiri. Lebih mencintai diri dan kekayaan kita, tapi mengikuti cara Yesus, yakni jalan cinta dan sukacita, jalan menolong, membantu dan membebaskan orang, serta berbelas kasih kepada yang lain. Jalan cinta untuk Tuhan, untuk diri kita sendiri, dan untuk satu sama lain. Amin. Saudara-saudariku, mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, menyemangati kita, agar kita mampu rela berkorban bagi yang lain. Bersikap dermawan untuk satu sama lain. Tidak mengutamakan diri sendiri, tapi memperhatikan kebahagiaan, kesejahteraan yang lain. Dan semoga Dia menuntun kita, membimbing kita, serta memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.